Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, mengungkapkan sejumlah hal penting yang harus diwaspadai oleh skuad Garuda saat menghadapi timnas China dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni mendatang. Menyadari pentingnya laga ini, Paes menyebut bahwa timnas China bukan lawan yang mudah dan memiliki beberapa keunggulan taktis yang bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Menurut Paes, China memiliki pertahanan yang sangat solid dan terorganisir. Mereka cenderung bermain dengan blok rendah, yang artinya mereka menumpuk pemain di lini belakang untuk mempersempit ruang gerak lawan. Strategi ini membuat tim seperti Indonesia sulit menembus pertahanan mereka, apalagi jika tidak memiliki pergerakan yang cepat dan pola serangan yang variatif. Paes mengatakan bahwa struktur pertahanan China ini adalah salah satu aspek yang paling menyulitkan dan harus diantisipasi secara khusus oleh para pemain Indonesia. Paes juga menyoroti kekuatan China dalam situasi bola mati. Dalam pertemuan sebelumnya yang berlangsung di kandang China pada Oktober tahun 2024, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-2. Paes saat itu bermain sebagai starter dan merasakan langsung betapa berbahayanya China dalam memanfaatkan set piece. Menurutnya, selain kuat saat bertahan, tim berjuluk Tim Dragons itu sangat efisien dalam mengolah peluang dari tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam yang panjang. Transisi permainan cepat dari bertahan ke menyerang juga menjadi keunggulan lain China. Perubahan tempo yang mereka lakukan sangat efektif dalam mengejutkan lawan, dan Paes mengakui bahwa aspek ini juga berperan besar dalam kekalahan Indonesia pada laga sebelumnya. Oleh karena itu, dia memperingatkan bahwa Garuda harus bermain lebih waspada, disiplin posisi, dan cepat dalam membaca perubahan arah permainan. Sayangnya, Maarten Paes tidak akan bisa ambil bagian dalam laga penting ini karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya sang kiper utama tentu menjadi kabar yang kurang menggembirakan, mengingat pengalamannya dan ketenangannya di bawah Mister Gawang. Meski begitu, timnas Indonesia masih punya beberapa opsi yang menjanjikan. Emil Audero Mulyadi, yang juga merupakan penjaga gawang naturalisasi, diyakini akan siap tampil menggantikan peran Paes. Selain Audero, dua kiper lainnya yang dipanggil juga sedang dalam performa cukup baik di klub masing-masing. Hernando Ari Sutaryadi dan Nadeo Argawinata telah membuktikan kapabilitas mereka dalam berbagai kesempatan, dan kehadiran mereka memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk laga penting seperti ini. Meskipun kehilangan Paes adalah kerugian, pelatih Patrick Kluivert tetap memiliki opsi yang bisa diandalkan untuk menjaga gawang Garuda tetap aman. Kesiapan tim secara keseluruhan menjadi hal yang sangat penting menjelang pertandingan melawan China ini. Selain faktor teknis seperti taktik dan strategi, mentalitas pemain juga akan berperan besar dalam menentukan hasil akhir. Indonesia kini berada dalam momentum positif dan memiliki target besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah ambisi yang juga disuarakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keyakinan ini perlu diimbangi dengan kerja keras dan konsistensi penampilan di setiap laga. Dalam menghadapi laga berat ini, pelajaran dari pertemuan sebelumnya bisa menjadi kunci evaluasi. Timnas Indonesia harus lebih cermat dalam bertahan dari bola mati, disiplin dalam menjaga bentuk pertahanan, serta berani mengambil inisiatif dalam menyerang tanpa kehilangan keseimbangan. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari para supporter di SUGBK, Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan mengamankan poin penting di kandang sendiri.